Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ikhwan dan akhwat, mainnya di belakang aja. Anak-anak mainnya di belakang ya. Kita melanjutkan murojaah dari kitab tauhid kita, yang mana pada pertemuan lalu kita sampai pada yang ini pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang sudah lalu. Jadi kita harus menyandarkan semua nikmat ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andai pun kita dalam keadaan sakit, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan bab yakni tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 22, 21 dan 22, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Judulnya adalah maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan sedangkan engkau mengetahuinya. Tandingan atau sekutu. Jangan engkau jadikan bagi Allah itu sekutu sedangkan engkau mengetahuinya. Penulis membawakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai 22, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan Allah menurunkan dari langit berupa air, yakni air hujan, dan menumbuhkan darinya itu bermacam buah dan juga rizki, yakni buah rizki untuk kalian. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan atau sekutu sedangkan engkau mengetahui hal tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui sebagaimana disebutkan oleh penulis bahwasanya inti dari pembahasan ini adalah jangan jadikan bagi Allah itu sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Apa maksudnya? Bahwasanya dalam ayat yang ke-21 Allah memerintahkan kepada kita, "Wa'budu rabbakum." Sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Berarti kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Yang mana kita ketahui, kita ulang lagi, apa itu ibadah?
Sebagian ulama menyebutkan yakni ghayatul khudu' wa tadallul, yakni puncak dari ketundukan, merendahkan diri. Ya. Ini secara bahasa, pengertian secara bahasa. Akan tapi sebagian ulama Ibnu Qayyim menjelaskan bahasanya makna dari ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini harus kita ketahui makna ibadah yang sangat bagus ini, ya, yang harus kita terapkan. Apa itu artinya? Ya, ini semua nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ini makna ibadah secara syariat. Ya. Semua nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Jadi, semua nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Satu. Dari apa? Dari perkataan, dari perbuatan yang zahir dan juga yang batin. Ya. Kita harus cerna dan cermati dengan benar-benar sekali, sesaksama mungkin makna dari ibadah ini agar kita tidak terjerumus ke dalam amalan-amalan yang itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Semua nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dicintai. Ya, dicintai, ingat dicintai. Belum tentu amalan kita banyak, belum tentu amalan seseorang banyak, dia dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Ya. Dari perkataannya. Dan juga perbuatannya. Ya. Bukan cukup di situ saja, tapi secara zahir. Kelihatan nampak secara kasat mata kita. Dia sholat, puasa, zakat, beramal soleh lainnya, membantu orang dan lain sebagainya. Dan batin, dia melaksanakan semua amalan itu tidak karena mengharapkan apa-apa yang ada di dunia, tapi mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini batin. Ya. Ini makna ibadah yang benar sekali. Bisa jadi kita terjatuh dalam makna yang salah, terutama di masalah batin. Ya. Baik. Kita diperintahkan dalam ayat yang pertama yang ke-21 untuk beribadah kepada Allah semata. Yang mana ibadah itu adalah semua nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah dari perkataan, perbuatan yang zahir, yang kelihatan dan juga yang batin, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Menciptakan kalian agar kita semuanya bertakwa. Kita beribadah kepada Allah agar kita bertakwa. Kemudian bahasanya dalam ayat tersebut sini Syekh Muhammad menjelaskan bahasanya Allah memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah semata. Wa dzalika li'annahu huwallazi awjadahum. Karena apa? Allah yang menciptakan mereka dan juga menciptakan orang-orang sebelum mereka. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, ya. Dan diberikan banyak sekali nikmat. Dan Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka. Dan Allah menurunkan dari langit yakni hujan. Yang mana dengan sebab tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman, tanaman-tanaman yang itu merupakan rezeki bagi kalian dan kebaikan bagi yang tinggal di dalamnya, yang tinggal di muka bumi ini. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat tersebut juga jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan. Bersama apa? Bahasanya dia mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Pencipta dan memberikan nikmat kepada mereka. Maka ini dikatakan ketika seseorang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kufur dan maksiat. Dan
kesyirikan. Maka faedah dari ayat tersebut di antaranya adalah bayanu ba'di ni'amillahi 'ala khalqihi, yakni penjelasan tentang sebagian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah, yakni pendalilan tauhid uluhiyah terhadap tauhid rububiyah. Ada yang ketiga, wujub ifradillahi bil ibadah wahdah duna siwa. Wajibnya mengesahkan Allah semata tanpa selainnya. Maka kaitan ayat tersebut dengan pembahasan tauhid adalah wujub tajannub syirki al-zahir wal khafi. Wajibnya menjauhi syirik yang itu nampak, kelihatan, dan khafi. Apa itu khafi? Yang tidak kelihatan. Maka kaitannya ayat tersebut dengan pembahasan bab tauhid adalah wajibnya menjauhi syirik yang nampak dan yang tidak nampak. Yang tidak nampak nanti kita akan jelaskan di sini. Penjelasan dari Ibnu Abbas. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil ayah al-andad wa syirku akhfa min dabibin naml ala safatin sauda fi dhulumatil lail wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati wa taqul lawla kulaybah hadha la atana nusus wala al-battu fi ad-dari la ata nusus wa qala ar-rajul li sahibi ma syaa Allah wa syi'ta wa qala ar-rajul Allahu wa fulan la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirkun. Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat dari surah Al-Baqarah di atas bahasanya al-andad huwa syirk, dia adalah sekutu, dia adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin naml ala safatin sauda fi dhulumatil lail. Lebih tersembunyi, lebih tidak nampak daripada semut yang berada di pada suatu malam, kegelapan malam. Ini kesyirikan, ya. Kemudian beliau membawakan contoh dari kesyirikan tersebut. Ya, ini sebagaimana engkau mengatakan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku, atau engkau mengatakan seandainya kalau tidak karena anjing kecil ini maka sudah masuklah pencuri, atau perkataan engkau, kalaulah tidak karena angsa ini, yakni angsa di rumah ini, la'atal lusus, maka pencuri akan masuk. Atau juga perkataan seseorang kepada temannya, Masya Allah, yaitu atas kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendakmu. Atau juga perkataan seseorang, kalaulah bukan karena Allah dan fulan, maka jangan engkau jadikan fulan tersebut sebagai tandingan Allah. Hadza kullu bi syirkun. Ini semuanya adalah kesyirikan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan tentang maksud dari andad, yakni kesyirikan atau
sekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana yang pertama kali tadi disebutkan apa? Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, dan juga demi hidupku. Di sini beliau memberikan beberapa contoh agar kita lebih memahaminya. Jadi faedah dari ayat ini yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas bahwasanya kita harus menjauhi atau membedakan kata dan kemudian. Kalau dan apa? Bermakna apa? Sama, ya. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan ini banyak sekali kejadian di kalangan kaum muslimin, karena banyak sekali belum mengetahui. Dan ini makanya dikatakan ini adalah kesyirikan yang tersembunyi. Bahkan nanti di pembahasan selanjutnya Nabi kita bahkan diberikan penjelasan oleh seorang Yahudi dalam hadis yang lain, oleh seorang sahabat yang dalam mimpinya dia bertemu orang Yahudi dan juga orang Nasrani, bahwasanya orang Islam itu melakukan kesyirikan juga. Kesyirikannya apa? Kalaulah tidak karena Allah dan Muhammad, ya. Kalaulah tidak karena Allah dan Muhammad, hanya karena kata dan ini dibenarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaitan athar tersebut dengan pembahasan tauhid, yakni sebagian dari syirik, ini syirik kecil, bersumpah dengan selain nama Allah atau selainnya, ya. Seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas, wa hayatika, ya. Wallahi itu bersumpah, ya, demi Allah dan demi hidupmu, demi masjid ini, demi pokoknya selain demi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan kita untuk bersumpah dengannya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh, haram. Ini kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ta'liqu naf'in ala fi'li makhluqin kaqalika laulal haris la'atana nusus. Dan juga dicontohkan di sini seperti menggantungkan suatu kemanfaatan atau mudarat juga terhadap perbuatan makhluk. Contohnya apa? Kalaulah bukan karena penjaga ini, maka sudah masuk maling atau masuk pencuri. Ya. Ini tidak boleh. Laula. Intinya apa? Menggantungkan manfaat atau mudarat kepada perbuatan makhluk. Ini tidak boleh. Yang pertama tadi bersumpah kepada selain Allah, tidak boleh. Kemudian menggantungkan manfaat atau juga mudarat pada makhluk, ini tidak boleh juga. Kemudian menggantungkan manfaat kepada perbuatan Allah, ya, dan juga menyandingkan dengan selain Allah. Ya, contohnya apa? Laulallah wa fulan. Kalaulah tidak karena Allah dan fulan. Nah, ini tidak boleh. Intinya di mana? Wa. Wa ini artinya apa? Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wa ini artinya adalah dan. Nah, ini tidak dibolehkan dalam agama kita ketika kita mungkin mendapatkan sesuatu atau terhindar dari sesuatu yang buruk, kemudian mengatakan kalaulah tidak karena Allah dan si A, dannya ini kita garis atas di sini yang kita tandai, itu yang tidak dibolehkan. Ini berarti menyamakan antara Allah dengan makhluk, ya. Jadi ada beberapa faedah tadi. Yang pertama, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, menyandingkan manfaat itu atau mengatakan menggantungkan manfaat itu kepada makhluk.
Kalau tidak karena penjaga ini sudah masuk mencuri. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menggantungkan manfaat yang dibuat oleh Allah dengan manusia atau makhluk. Contohnya, kalau tidak karena Allah dan fulan, mungkin kita sudah terbakar atau sudah hanyut. Kemudian wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu al-Hakim. Dari Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah kepada selain Allah maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Dalam hadis ini sebutkan bahasanya orang yang bersumpah kepada selain Allah dia telah berbuat kafir. Maksud kafir di sini apa? Kafir bisa keluar dari agama Islam atau kafir kufrun duna kufrin, yakni dia telah melakukan dosa kesyirikan yang besar, ya, kufrun duna kufrin, tidak mengeluarkan dari agama Islam, kafir di sini. Atau asyrak, atau dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah dari hadis ini bahasanya anal qasam bi ghairillahi syirkun asghar wa qila syirkun akbar. Bahwasanya bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kecil. Akan tapi dikatakan juga bisa terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Ya, bahwasanya kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah karena ini merupakan kesyirikan. Kemudian faedah berikutnya, al-iqsam bi ghairillahi la kafarata lah wa inna ma yatubu wa yastaghfir. Nih, orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada kafarahnya, tidak ada penebusnya, ya. Kalau seseorang yang bersumpah dengan nama Allah kemudian dia melanggarnya atau ingin membatalkan sumpahnya, dia ada kafarahnya, ya. Akan tapi kalau dia bersumpah kepada selain nama Allah, tidak ada kafarahnya. Dia wajib bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah atau kaitan hadis tersebut dengan bab pembahasan tauhid adalah bersumpah dengan selain nama Allah merupakan syirik, ya. Kemudian penulis membawakan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Sungguh aku lebih menyukai orang yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia bohong. Nih, orang yang bersumpah kepada Allah tapi dia bohong dengan nama Allah. Misalnya dia bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, dia tidak melakukan hal tersebut. Misalnya dia mencuri, kemudian Allah, aku tidak mencuri, padahal dia mencuri. Ini lebih dicintai oleh Ibnu Mas'ud, lebih disukai karena apa? Kemudian beliau melanjutkan, min an ahlifa, daripada orang yang bersumpah kepada selain Allah tapi dia jujur, ya, tapi dia jujur. Jadi Ibnu Mas'ud lebih mencintai orang yang bersumpah kepada Allah tapi dia bohong daripada orang yang bersumpah kepada selain Allah tapi dia jujur. Baik. Bahasa Ibnu Mas'ud menjelaskan dalam hadis tersebut, semua
Semua sumpah yang disumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bohong dan juga sumpah kepada selain Allah tapi dia jujur, ini merupakan dosa dua-duanya. Kita harus ketahui, ya. Duanya dosa, bukan berarti dibolehkan. Bersumpah dengan nama Allah tapi dia bohong, bersumpah dengan nama selain Allah tapi dia jujur, ini semuanya dosa. Akan tetapi bersumpah dengan nama Allah bersamaan dengan kebohongannya itu, ini lebih ringan daripada bersumpah kepada selain nama Allah tapi dia jujur. Kenapa? Karena orang yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongannya, ini hanya dia melaksanakan atau melakukan dosa besar. Nih, kita harus garis atas lagi. Jangan kebiasaan garis bawah. Karena orang yang bersumpah dengan nama Allah akan tapi dia bohong, ini dia hanya melakukan dosa besar, ya. Sedangkan orang yang bersumpah kepada selain Allah, dia melakukan kesyirikan kecil. Ya, kesyirikan kecil. Kemudian penulis melanjutkan menjelaskan athar tersebut, wasyirku akbarul kabair. Sedangkan kesyirikan itu merupakan sebesar-besar dosa. Ya, sebesar-besar dosa. Bohong dosa besar, tapi kesyirikan lebih besar lagi, ya. Bohong dosa besar, tapi kesyirikan lebih besar lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini sangat membahayakan bagi kita, ya, bagi kaum muslimin, agar kita menghindari hal tersebut. Kemudian faedah dari athar ini bahwasanya haramnya bersumpah dengan nama Allah walaupun dia dalam keadaan dia berdusta, ya. Kemudian yang kedua, bolehkahnya bersumpah dengan nama Allah yaitu secara jujur. Faedah berikutnya, tahrimul halfi biwadillahi kadban aw sidqan, ya. Haramnya bersumpah kepada selain Allah baik dia bohong ataupun jujur. Kemudian faedah berikutnya, irtikabu akhafid darurain idza kana la budda min fi'li ahadihima. Nah, hadis ini bisa digunakan atau asar yang tadi kita bacakan dari Ibnu Mas'ud, ini bisa digunakan untuk kita menghadapi dua keadaan, yaitu sama-sama mudaratnya, ya. Yang mana tadi bersumpah dengan nama Allah bohong, dan yang satunya bersumpah dengan nama selain Allah tapi dia jujur. Jadi mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Bersumpah dengan nama Allah, ya. Ini sesuai dengan petunjuk dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ya. Kenapa? Nah, nanti kita akan lanjutkan penjelasannya. Faedah berikutnya tentang kejelian pemahaman Ibnu Mas'ud, ya, kejelian. Faedah berikutnya, bersumpah dengan selain Allah ini lebih besar dosanya daripada bersumpah palsu, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah, misalnya apa? Demi masjid. Pokoknya selain nama Allah dan sifat Allah. Ini lebih besar dosanya daripada bersumpah kepada atau bersumpah palsu. Maka kaitan asar tersebut dengan pembahasan tauhid, bahasa Ibnu Mas'ud melihat bersumpah kepada selain Allah itu haram. Kenapa?
li'anna dzalika ta'dhimun lil makhluq wal mahluf bihi. Karena kenapa diharamkan, Bapak dan Ibu yang mulia? Konsekuensi dari sumpah berarti itu kita mengagungkan yang disumpahi hal tersebut, ya kan? Benar enggak? Ya, kita mengagungkan hal yang disumpahi tersebut, ya. Wa ta'zimu ibadah. Sedangkan pengagungan itu adalah ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik, ya. Kenapa sumpah itu diharamkan kepada selain Allah? Karena sumpah itu berkonsekuensi pengagungan, ya. Makanya sumpah itu harus kepada Allah semata, ya. Harus kepada Allah semata. Konsekuensi dari sumpah itu mengagungkan yang disumpahi tersebut, ya. Makanya harus berhati-hati kita dalam bersumpah, ya. Jangan dalam semua keadaan kita bersumpah, sampai dalam hal sepele sekalipun. Kemudian penulis membawakan asar dari Hudzaifah, hadis dari Hudzaifah, ya, radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Dari Hudzaifah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, jangan engkau katakan Masya Allah, atas kehendak Allah dan kehendak fulan, akan tapi katakan kehendak Allah kemudian kehendak fulan, ya. Ini sudah kita singgung tadi. Ini intinya di sini adalah perkataan atau syahidnya adalah di kata wa dan summa, dari kata dan kemudian. Itu kita harus bedakan, ya. Kita harus bedakan. Maka faedah dari hadis ini haramnya menyandingkan masyiah makhluk atau kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berkonsekuensi tasyrik. Apa itu? Penyamaan, penserikatan kalau dia disandingkan. Kemudian faedah berikutnya adalah penetapan masyiah Allah, penetapan kehendak Allah. Maka kaitan bab tersebut atau hadis tersebut dengan pembahasan tauhid adalah yakni tahrimu atfi masyiatil makhluk ala masyiatillah bil waw li'anna al waw tufidu tasyrik bainal muta'aqifain wa dzalika syirkun fir rububiyyah. Yakni haramnya menyandingkan antara masyiah makhluk dengan masyiah Allah dengan kehendak Allah, makhluk dengan kehendak Allah dengan wa atau dan. Karena dan itu berkonsekuensi tasyrik, penyandingan, perserikatan antara dua hal yang disandingkan tadi. Dan ini merupakan kesyirikan dalam rububiyah, dalam rububiyah. Kemudian penulis juga membawakan perkataan seorang ulama, yakni wajah an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrau an yaqul ar-rajul a'udzu billahi wa bik wa yajuzu an yaqul a'udzu billahi thumma bik qala wa yaqul la wala Allah thumma fulan wa la taqulu la wala Allah wa fulan. Dan telah datang dari Ibrahim an-Nakhai bahasanya beliau memakruhkan ini seseorang yang berkata aku berlindung dengan kepada Allah dan juga kepadamu. Dan beliau membolehkan seseorang mengatakan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Dan beliau juga mengatakan
seseorang yang mengatakan kalaulah bukan karena Allah kemudian fulan, atau engkau mengatakan yang tidak dibolehkan, yakni engkau mengatakan kalaulah tidak karena Allah dan fulan. Ini dengan dan. Baik. Cukup sini pembahasan kita pada bab ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat pada kita semuanya agar kita terjauhkan dari perbuatan syirikan walaupun itu kecil ya, walaupun itu kecil. Sebagaimana kita ketahui tadi bahasanya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Baik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.